sujud. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, Haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, Haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, Haleluya. Doakanlah kami pada Allah, Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Sakitnya hatiku, merenalah jiwaku, sengsara. Oh Tuhanku, padamu ku percaya. Dengarkanlah rintihan hati ini. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Remuklah tulangku, gemetarlah tubuhku, tersiksa. Oh Tuhanku, padamu ku berlindung. Dengarkanlah rintihan jiwa ini. Para romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan merenungkan tema Ecce Venio. Kita menggunakan buku ibadat adorasi dari halaman 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus karena ketaatanmu kepada kehendak Bapa. Engkaulah roti yang turun dari surga. Engkaulah roti yang memberi hidup dan menguduskan kami. Salam ya Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa dan kelalaian. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami menyembah Engkau ya Tuhan, yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk menyatukan kami sebagai umat suci-Mu. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita lambungkan madah pujian. Firman Tuhan tidak berubah, teguh perkasa, takkan tergoyah. Biarpun langit dan bumi akan berlalu, firman Tuhan takkan berlalu. Firman yang dari semula lahir di pangkuan Bapa, segeralah datang untuk menebus kami sesudah lama dinanti. Firman Tuhan tidak berubah, teguh perkasa, takkan tergoyah. Biarpun langit dan bumi akan berlalu, firman Tuhan takkan berlalu.
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Kurban dan persembahan, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya." Dan kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilangku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudari, mari sejenak kita merenungkan sabda Tuhan yang tadi kita dengarkan. Dalam surat kepada orang Ibrani tadi ditegaskan salah satu kalimat penegasan tentang Yesus yang hadir, yang siap sedia, yang mau datang untuk melakukan kehendak Allah Bapanya. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Saudara-saudari, ada sebuah cerita sederhana tentang seorang anak kecil yang ingin menyenangkan hati ibunya. Suatu hari ia melihat ibunya kelelahan setelah bekerja seharian. Dan anak itu berpikir, aku harus melakukan sesuatu supaya bisa menyenangkan ibu. Sebuah niat yang baik, sebuah niat yang mulia dari si anak kecil ini. Ia ingin menyenangkan ibunya. Ia ingin berbuat baik. Maka ia pun pergi ke dapur,
mengambil piring dan mulai membantu. Tetapi karena dia masih kecil dan belum terbiasa, justru beberapa piring jatuh dan pecah. Dan ketika ibunya datang, ia melihat kekacauan itu. Si anak kecil itu pun ketakutan dan pada akhirnya memohon maaf. Ibu, maafkan aku. Aku cuma mau membuat ibu senang. Demikian katanya dengan penuh kepolosan dan juga ketulusan. Saudara-saudari, reaksi ibunya di luar dugaan. Ibunya tidak marah. Ia justru memeluk anak itu dan berkata, "Anakku, yang membuat ibu senang bukanlah hasilnya, tetapi hatimu yang ingin mengasihi dan menyenangkan ibu." Inilah jawaban yang di luar dugaan dari si anak tadi. Si anak yang penuh ketakutan, pada akhirnya dia sungguh merasa dikasihi. Niatnya yang baik ternyata berubah menjadi situasi yang mencekam bagi dirinya. Tetapi reaksi ibunya sungguh membuatnya merasa bangkit kembali. Dan di sisi lain, si ibu mampu menangkap niat yang ada dalam diri si anak kecil tadi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan dari Ibrani tadi kita juga mendengar bahwa kurban-kurban dalam perjanjian lama meskipun dipersembahkan terus-menerus, tidak pernah sungguh-sungguh menyempurnakan manusia. Ada sesuatu yang selalu kurang. Bukan karena kurbannya itu tidak penting, tetapi karena yang Tuhan rindukan sebenarnya adalah hati manusia. Dan kemudian datanglah Kristus yang berkata, "Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah." Yesus tidak membawa sekedar ritual, tetapi ia datang membawa dirinya sendiri. Ia mempersembahkan bukan sesuatu dari luar dirinya, tetapi ia mempersembahkan seluruh hidupnya. Ia mempersembahkan ketaatannya, juga ia persembahkan cintanya yang total kepada Bapa. Seringkali dalam hidup rohani kita pun juga sering seperti anak kecil dalam cerita tadi. Kita berusaha untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Doa-doa kita, pelayanan kita, kewajiban-kewajiban religius kita. Tentu ini semua baik adanya. Akan tetapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan tidak pertama-tama melihat apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat mengapa kita melakukannya. Apakah doa-doa kita lahir dari cinta atau sekedar kewajiban? Inilah yang akan dilihat. Apakah pelayanan kita juga lahir dari sebuah penyerahan diri atau hanya sekedar rutinitas belaka? Maka dalam adorasi ini di hadapan Sakramen Maha Kudus yang hadir di hadapan kita,
kita diundang untuk belajar dari Yesus. Kita diundang bukan sekedar memberi sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita mau memberikan diri kita. Sebagaimana Yesus mengatakan, "Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah." Mari kita pun hadir, kita pun datang kepada Allah di hadapannya. Mungkin kita datang dengan aneka kelelahan kita. Mungkin saat ini hati kita sedang tidak sempurna. Mungkin selama ini doa-doa kita terasa hampa dan juga terasa hambar. Akan tetapi kita belajar dari sosok ibu dalam cerita tadi, bahwa Tuhan tidak mencari kesempurnaan dari tindakan kita, tetapi yang Ia rindukan adalah hati yang tulus yang mau datang kepadanya. Maka dari itu di hadapan sakramen Maha Kudus ini, mari kita berkata dengan sederhana, "Tuhan, aku datang, bukan membawa banyak hal, tetapi membawa diriku sendiri. Ajari aku melakukan kehendak-Mu, bukan dengan kesempurnaan, tetapi dengan cinta yang tulus." Maka secara pribadi, ambillah waktu, berbicaralah kepada Tuhan yang hadir di hadapan kita. Rasakan bahwa Tuhan memandang hati kita, bukan sekedar tindakan kita. Biarkanlah Allah sendiri yang menyapa kita. Kita bawa seluruh kepenatan kita kepadanya. Biarkanlah Tuhan membisikkan dan menguatkan hati kita.
Saudara-saudari, mari kita doakan doa ketaatan dari buku halaman 39. 39. Kita doakan bergantian untuk bagian P, umat yang ada di sebelah kiri di barisan saya, dan bagian U, seluruh umat yang ada di bagian kanan. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, di atas kayu salib Engkau temukan putramu terkasih yang tertikam dengan tombak demi penebusan dunia. Air dan darah yang mengalir dari lambungnya membersihkan setiap noda dosa umat manusia. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab pengorbanan putramu yang kini hadir dalam Ekaristi telah mempersatukan kami dalam gereja yang satu dan kudus. Semoga berkat rahmat yang kami terima, kami mampu mematikan kejahatan dan egoisme dalam diri kami sendiri. Dimuliakanlah namamu di setiap waktu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Tanamkanlah dalam hati kami sikap putra-Mu. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Buatlah kami mengerti kehendak-Mu pada setiap saat hidup kami, dan selalu rela melayani semua orang sebagai saudara-saudari kami sendiri. Terimalah persembahan yang ingin kami berikan, bahkan dengan mengorbankan diri seperti Yesus, supaya datanglah dunia yang lebih manusiawi demi kemuliaan cinta kasih-Mu. Kami mempersatukan persembahan ketaatan kami dengan ketaatan putra-Mu yang didasarkan pada cinta. Terimalah hidup kami yang ingin kami persembahkan kepadamu sampai pada akhir hayat kami. Semoga roh-Mu selalu membantu kami untuk memperhatikan kehendak-Mu di setiap kesempatan hidup kami. Dan semoga rahmat-Mu menggerakkan kami kepada pengabdian yang penuh dengan persaudaraan dan kasih, sehingga datanglah kerajaan cinta kasih-Mu itu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penyerahan diri kepada hati kudus Yesus dari buku halaman 109. 109. Hati kudus Yesus penuh cinta, kami ini umat-Mu dan ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Engkau semakin erat, kini kami bersujud di hadapan-Mu dan menyerahkan diri kepada-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Kasihanilah semua orang yang belum pernah mengenal Engkau. Kasihanilah semua orang yang telah menolak Engkau dan tidak mau menyambut uluran tangan kasih-Mu. Hati Yesus yang Maha Murah, tariklah mereka ke dalam lautan kasih hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Rajailah kaum beriman yang setia kepada-Mu. Rajailah mereka yang telah menghambur-hamburkan harta warisannya, yakni anak-anak hilang yang kini lapar dan haus akan Engkau sendiri. Bawalah mereka kembali ke rumah Bapa. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Rajailah mereka yang tertipu oleh ajaran-ajaran sesat atau yang terpecah belah karena perselisihan. Semoga segera tibalah saatnya kami menjadi satu
di dalam iman dan kebenaran, menjadi satu kawanan dengan Engkau sendiri sebagai Gembala yang tunggal. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Berilah gereja-Mu kemerdekaan dan damai, berilah segala bangsa keadilan serta ketertiban, dan himpunlah mereka dalam persatuan yang teguh. Semoga di seluruh dunia berkumandanglah satu seruan ini, kemuliaan kepada hati kudus Yesus, pangkal keselamatan kita, hormat dan pujian baginya sepanjang masa. Amin. Mari kita serukan 10 kali. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Bersama-sama. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Saudara-saudari, di hadapan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, kita sampaikan doa-doa, rasa syukur dan harapan kita kepadanya. Maka nanti saya persilahkan saudara-saudari yang ingin mengungkapkan doa secara pribadi dan secara spontan, saya persilahkan. Ya Yesus yang baik, kami berlutut di hadapan-Mu, memohonkan berkat bagi hidup kami, bagi keluarga dan komunitas kami. Semoga Engkau senantiasa menganugerahi kami hati yang tulus di dalam mengabdi Engkau, juga di dalam setiap karya pelayanan kami masing-masing, baik di dalam keluarga, di dalam komunitas maupun di tempat kerja kami masing-masing. Semoga teladan yang Kau berikan kepada kami senantiasa menguatkan kami untuk terus bersemangat di dalam melayani, di dalam mengabdi, dan juga di dalam mengerjakan segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami, sehingga nama-Mu juga sungguh hadir melalui hidup kami dan semakin dikenal oleh setiap orang yang menjumpai kami. Maka bantulah kami ya Tuhan di dalam setiap pergulatan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saya persilahkan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itulah doa-doa rasa syukur dan harapan yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya, karena Engkaulah tumpuan hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita lambungkan lagu Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur salui et antiquum documentum novus cedat ritui prestet fide supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus cuque sit et benedictio procedenti apud troque comparsit laudatio.
Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini, dan pada akhir zaman perkenankan kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus. Dalam sakramen Maha Kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda, terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci, terpujilah Allah, dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin.
Lagu penutup dari halaman 8 nomor 18. Hai kaum merana. Marilah hai kamu, orang yang merana. Marilah hai kamu yang berputus asa, maju ke hadapan kursi belas kasih, berlutut di sana dengan kusyuk. Katakan di sini hatimu yang terluka, ceria